Ini cerita untukmu. Hai sahabat Gobi, kembali lagi bersama alur cerita Sebulan 2 versi novel Sekti Tang Tak Tertandingi. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita lanjutkan. Saat dia selesai, Huo Yuhao keluar dari pria logam dari pintu logam yang berdentang. Dia kembali ke meja dan berkata dengan hormat, "Penatua, kesimpulan akhir saya adalah bahwa alat jiwa hanyalah senjata yang dapat digunakan oleh penguasa jiwa. Mereka adalah barang eksternal. Kehadiran mereka tidak akan mempengaruhi status master jiwa. Sebaliknya, mereka malah bisa membuat kita lebih kuat. Pikirkan tentang itu. Jika jiwa tuan kita dilengkapi dengan alat jiwa Illustrious Virtue Hall, kita tidak akan terkalahkan. Namun, dapatkah mereka melakukan hal yang sama? Tidak. Itu karena mereka tidak memiliki hal yang paling mendasar. Alat jiwa dapat dibuat dan ditingkatkan melalui penelitian. Tetapi bagaimana dengan master jiwa yang kuat? Siapa yang punya yayasan seperti Shrek Academy?" Petik 2. Ketika dia mencapai kalimat terakhir ini, itulah yang ditentukan dan tegas. Semua orang tergerak oleh kata-katanya. Apalagi mata Yan Shaoze berubah terus-menerus. Kekuatan dari pidato Huo Yuhao adalah bahwa ia menyebarkan alat-alat jiwa dari sudut pandang para penguasa jiwa, dan pada saat yang sama mengatasi kekhawatiran terbesar mereka. Yan Shaoze bertanya, "Yuhao, saya punya pertanyaan. Menurut apa yang Anda katakan, saya ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan seorang guru jiwa untuk belajar bagaimana menggunakan berbagai alat jiwa ini?" Petik 2. Huo Yuhao menjawab tanpa ragu, "Jika Anda berbicara tentang mengendalikan berbagai kategori alat jiwa, itu akan memakan waktu 2 hingga 3 tahun. Setelah mendengar penjelasannya, Yan Shaoze menghela nafas lega. Dia pikir itu bukan waktu yang lama. Namun, matanya bersinar ketika Huo Yuhao melanjutkan, "Namun, menurutku itu terlalu lama. Menurut pendapat saya pikir mudah bagi guru jiwa untuk menggunakan alat jiwa. Namun, menjadi eklektik bukanlah pilihan yang baik. Itu karena guru jiwa yang berbeda pasti memiliki alat jiwa yang berbeda yang cocok untuk mereka. Ini seperti bagaimana insinyur jiwa harus memilih jalan masa depan mereka ketika mereka mengembangkan alat jiwa. Ketika jiwa tuan menggunakan alat jiwa, mereka juga harus membuat pilihan sendiri. Semua orang, apa pendapatmu tentang lamaran Yuhao?" Penatua Xuan bertanya. Peter Song menghela nafas sedikit dan berkomentar, "Di masa depan, dunia kita akan menjadi milik kaum muda seperti mereka. Perbedaan dalam pemikiran kami sebenarnya menyebabkan perbedaan besar dalam ide-ide kami. Namun, saya harus mengakui bahwa saya yakin." Petik 2. Penatua Xuan dan memandang Yan Shaoze sebelum berkata, "Shaoze, bagaimana kabarmu?" Yan Shaoze berkata, "Penatua Xuan, Penatua Song, semua orang." Setelah mendengar kata-kata Yuhao, aku punya banyak perasaan. Saya paling terkejut bukan oleh pria metalik ini, tapi analisisnya tentang keuntungan Shrek. Selama ini, kesalahan terbesar saya adalah melihat kelebihan orang lain, dan saya lupa tentang kelebihan kita sendiri. Yuhao juga meyakinkan saya. Saya rasa kita bisa mencoba metodenya. Kita dapat menambahkan 2 pelajaran lagi untuk siswa halaman luar Departemen Bela Diri Jiwa, pengantar alat jiwa, dan penggunaan alat jiwa. Siswa yang lebih muda dapat mulai berinteraksi dengan alat jiwa selama proses belajar mereka. Murid halaman dalam dapat dilengkapi dengan alat jiwa yang dibuat khusus, seperti yang disarankan Yuhao. Dengan cara ini, wali Shrek kita tidak diragukan lagi akan menjadi lebih kuat. Liner, aku ingin kau bertanggung jawab mendidik siswa halaman dalam Departemen Marsial Jiwa tentang menggunakan alat jiwa." Petik 2. Tentu saja, Xian Liner menatap Yan Shaoze dengan ekspresi yang agak aneh. Tapi itu tidak mengejutkan. Di dalam hatinya, Yan Shaoze adalah seorang lelaki tua yang keras kepala. Siapa yang mengira dia akan menerima saran Huo Yuhao? Meskipun Huo Yuhao hanya menyebutkan keuntungan untuk Departemen Jiwa Bela Diri, usulannya juga akan menjadikan Departemen Alat Jiwa lebih penting di Akademi Shrek. Xian Liner berkata, "Tidak mendirikan itu juga. 1 atau 2 bulan adalah waktu yang sangat singkat. Setelah semua orang menemukan kategori alat jiwa yang cocok, mereka akan membutuhkan waktu untuk belajar dan memahaminya. Mereka juga perlu belajar bagaimana menggunakan alat jiwa tanpa memengaruhi kemampuan mereka sendiri. Ini sangat penting." Penatua Xuan berkata, "Yuhao dan Shaoze sudah bertanggung jawab untuk penelitian roh. Liner,
Anda akan bertanggung jawab atas masalah ini. Anda dapat mengujinya di halaman dalam terlebih dahulu. 2 pelajaran tambahan yang Saoze sebutkan dapat langsung diterapkan di halaman luar. Petik 2. Xian Liner menjawab dengan sedih. Penatua Xuan, ini sedikit tidak adil. Oh. Penatua Xuan sedikit bingung ketika dia memandangnya dan bertanya, apa yang tidak adil? Xian Liner menjawab, Yu Hao juga salah satu dari kita. Saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa tidak ada seorang pun di Departemen Alat Jiwa yang dapat membuat alat jiwa berbentuk manusia ini seperti dia. Saya juga tidak bisa. Proposisi ini juga dibuat olehnya. Kita bisa meninggalkan masalah tentang roh dan membiarkan membantuku terlebih dahulu. Petik 2. Kita tidak bisa melakukan itu. Yan Saoze menjawab tanpa ragu-ragu. Liner, kamu harusnya tahu betapa pentingnya roh bagi dunia para penguasa jiwa di masa depan. Ada berbagai tingkat kepentingan. Kami membutuhkan Anda untuk memimpin segalanya di Soul Tool Departemen. Petik 2. Xian Liner menjawab, apakah kamu tidak mendengar Huo Yu Hao? Apa tren perkembangan masa depan? Roh adalah penemuan baru. Tetapi kita tidak tahu apakah mereka benar-benar dapat menggantikan cincin jiwa di masa depan. Kami masih perlu melakukan lebih banyak eksperimen. Mengizinkan siswa halaman batin kita untuk menggunakan alat jiwa dan meningkatkan kekuatan melawan mereka yang lebih penting. Kamu tidak bisa begini. Roh adalah masa depan. Ekspresi Yan Saoze berubah suram. Penatua Xuan mengerutkan kening dan berkata, baiklah, kalian berdiskusi setiap kali bertemu. Kami akan membiarkannya untuk sementara waktu. Liner, Anda dapat menemukan Yu Hao jika Anda membutuhkan bantuan di bidang alat jiwa. Selain itu, bukankah Hekaitu juga ada di sini? Menurut Fan Yu, kemampuan penelitian Hekaitu dalam hal alat jiwa tidak kalah dengan Yu Hao. Petik 2. Xian Liner dan Yan Saoze akhirnya tenang setelah Penatua Xuan membujuk mereka berdua. Ekspresi Huo Yu Hao berubah suram. Dia telah menemukan lebih banyak masalah untuk dirinya sendiri. Ada hal lain yang harus dia pantau sekarang. Terlalu banyak hal yang harus dia selesaikan sekarang. Penatua Xuan, apa yang kita lakukan tentang 2 anak beruang berorder Golden Terror Claw yang kubawa? Huo Yu Hao bertanya. Penatua Xuan menjawab, mereka adalah milik pribadi Anda dan tidak ada hubungannya dengan akademi. Anda dapat memutuskan sendiri. Petik 2. Apa? Huo Yu Hao terkejut ketika dia melihat Penatua Xuan. Apa yang sedang terjadi? Apakah kata-kata Penatua Xuan berarti bahwa akademi tidak menginginkan kedua anaknya? Mereka beruang Dark Golden Terror Claw. Penatua Xuan merasa geli dan berkata, apa? Apakah ada masalah? Mereka benar-benar milik pribadi Anda. Jaga baik-baik mereka. Sebagai salah satu dari Beast Soul Beast, mereka dapat tumbuh sangat cepat di masa depan dengan nutrisi yang cukup. Mereka mungkin sangat membantu Anda di masa depan. Petik 2. Juga, aku mendengar dari Mayor bahwa kamu mendapatkan 3 tulang jiwa. 3 tulang jiwa itu diperoleh oleh Anda dan Wang Qiwer. Jadi mereka secara alami menjadi milik Anda berdua. Anda dapat memutuskan bagaimana Anda ingin membaginya. Namun, ceritakan bagaimana perasaan Anda tentang Wang Qiwer. Huo Yu Hao juga tidak menolak tawarannya. Setelah merenung sebentar, dia berkata, Wang Qiwer memang sangat kuat. Naga emasnya adalah salah satu bela jiwa diri terkuat yang pernah saya lihat. Saya sudah berpikir bahwa saya sangat kuat dan memiliki keuntungan dalam hal jiwa bela diri kembar saya. Namun, saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya dalam duel. Petik 2. Dari segi kepribadian, dia adalah wanita yang dingin di luar, tetapi hangat di dalam, meskipun dia tidak mau dekat dengan siapapun. Tanpa bantuannya, saya akan terluka parah bahkan jika saya selamat. Dia memiliki potensi yang tidak terbatas. Petik 2. Penatua Xuan bertanya dan berkata, ini berarti Anda berpikir dia kredibel meskipun dia baru saja memasuki halaman dalam. Huo Yu Hao mengangguk tanpa ragu-ragu. Penatua Xuan sedikit mengangguk dan muncul termenung. Baiklah, kita akan mengakhiri semuanya di sini hari ini. Kalian semua bisa kembali. Liner, kembali dan bersiaplah untuk apa yang diusulkan hari ini. Besok, kami akan memastikan hal-hal pada konferensi Paviliun Dewa Laut. Yu Hao, panggil sisa dari 7 monster Shrek. Aku punya sesuatu untuk dikatakan kalian semua. Petik 2. Ya. Huo Yu Hao mengakui kata-katanya dengan hormat. 7 monster Shrek biasanya ada di halaman dalam.
Meskipun budidaya mereka tidak rendah, halaman dalam bertanggung jawab untuk memelihara siswa elit seperti mereka. Ada hal-hal yang harus dipelajari di setiap level. Itu sebabnya mereka hanya berkumpul di Sekte Tang pada akhir pekan. Guo Yuhao terlihat dengan sangat mudah. Ketika akhirnya dia mendekati pintu Wang Donger dengan cemas, pintu kamar langsung terbuka sendiri. Wang Donger, yang mengenakan seragam merah halaman dalam, tampak berapi-api. Dia terpana ketika melihat Guo Yuhao di depan pintunya, dan hampir menonjoknya. Tentunya kamu belum berdiri di sini selama ini. Guo Yuhao berkata dengan jujur, ya. Aku berdiri di sini sebagai hukuman agar aku bisa mendapatkan pengampunanmu. Petik 2. Wang Donger membentak, omong kosong. Saya mendengar Din Kai menyeret Anda pergi. Kebohonganmu tidak cukup baik. Petik 2. Guo Yuhao terkekeh dan berkata, ayo pergi. Penatua Suan mencari kita. Dia sepertinya memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada kita. Petik 2. Baiklah. Wang Donger mengakui kata-katanya sebelum dia menutup pintu interior. Setelah itu, dia mengikuti Guo Yuhao ke tingkat pertama Paviliun Dewa Laut. Saat mereka berjalan, Guo Yuhao berkata dengan lembut, Donger. Apa? Apakah kamu masih marah? Iya. Apakah kamu marah? Sangat marah. Apa yang bisa saya lakukan untuk menenangkan Anda? Hah? Bisakah dua kesalahan membuat yang benar? Wang Donger menatap dengan marah saat dia berhenti. Namun, dia disambut dengan Guo Yuhao yang membara. Dia melihat bahkan bibirnya. Kamu, Wang Donger meletakkan tangannya di pinggulnya dan hendak meletus. Guo Yuhao buru-buru memutar kepalanya dan berkata, ayo pergi. Penatua Suan sedang menunggu kita. Setelah selesai berbicara, dia mempercepat langkahnya saat mereka turun ke bawah. Wang Donger menirukan tindakan memukul saat dia mengawasi sebelum mengikuti setelahnya. Dia bahkan mencubit pinggangnya beberapa kali. Bei Bei, He Kaito, Susanshi, Jiang Nanan, Xiao Xiao, Guo Yuhao, dan Wang Donger semuanya telah tiba. Namun, mereka tidak memenuhi syarat untuk duduk di meja. Mereka berbaris dan berdiri di depan Penatua Suan. Sebagai anggota Paviliun Dewa Laut, Guo Yuhao bisa duduk. Namun, bagaimana dia bisa duduk ketika yang lain berdiri? Penatua Suan memuji mereka di dalam hati ketika dia melihat para remaja yang bersemangat ini. Mereka tumbuh jauh lebih cepat dari yang diharapkannya. Tidak diragukan lagi, mereka akan menjadi pilar masa depan Akademi Shrek. Masa depan ini juga datang dengan cepat. Baiklah, kalian semua hadir. Saya memanggil Anda semua di sini karena saya memiliki sesuatu yang penting untuk dibahas dengan kalian semua. Penatua Suan mengangkat labu anggurnya dan menyesapnya. Selama itu bukan pertemuan formal, dia akan minum. Untungnya, dia tidak bertindak seperti pengemis sekarang. Bei Bei berkata dengan hormat, Penatua Suan, tolong berikan pencerahan kepada kami. Penatua Suan menjawab, kurang dari 3 bulan untuk turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan. Saya percaya Anda semua harus cukup siap. Petik 2. Bei Bei menjawab, ya. Kami juga akan melapor kepada Anda. Setelah Yuhao dan Kaito kembali, kami berlatih berkali-kali bersama. Kapan kamu bebas? Anda dapat memeriksa kemajuan kami. Petik 2. Penatua Suan mengamati mereka bertujuh. Ketika Bei Bei mengatakan ini, ketujuh dari mereka mengungkapkan kepercayaan diri mereka. Keyakinan mereka secara alami berasal dari kemampuan mereka. Aku belum perlu memeriksa kalian bertujuh. Saya memanggil Anda semua di sini hari ini karena saya ingin memberitahu Anda semua tentang turnamen ini. Belum lama ini, kami menerima berita yang tidak baik untuk Akademi. Namun, ini adalah kesempatan untuk kalian semua. Turnamen edisi baru akan diadakan di Sun Moon Empire. Tidak diragukan lagi, Anda semua akan berada di bawah tekanan besar. Karena Anda akan bersaing di negara asal pesaing utama kami. Wilayah Sun Moon membahas beberapa perubahan pada sistem turnamen dengan 3 kekuasaan sebelumnya. Mereka mencari pendapat dari berbagai akademi dan sekte tentang perubahan yang mereka usulkan. Petik 2. Ubah ke sistem. Tatapan Bei Bei menjadi dingin. Sebagai anggota yang bersaing dari akademi terkemuka di benua itu, perubahan dalam sistem kemungkinan akan menetralisir beberapa keunggulan Akademi Shrek. Tidak heran Penatua Suan mengatakan bahwa ini bukan hal yang baik untuk akademi. Penatua Suan, ya, mengubah sistem turnamen. Pertama, mereka ingin mengubah persyaratan
Namun, mereka telah mengembangkannya untuk memasukkan semua sekte. Ini berarti bahwa turnamen sekarang akan berganti nama menjadi Turnamen Pemuda Master Jiwa Kontinental. Jumlah tim akan sangat meningkat. Jika perubahan ini disetujui, akan ada 2 kali jumlah tim yang bersaing. Petik 2. Menarik sekte untuk berpartisipasi. Apa tujuannya? Ketujuh dari mereka terkejut, tetapi mereka tidak bisa mengatakan apa tujuan Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Guo Yuhao bertanya, Penatua Suan, apakah itu mungkin disetujui? Penatua Suan berkata tanpa ragu-ragu, sangat mungkin. Ketika perubahan ini disarankan, ia menerima dukungan dari banyak sekte, terutama sekte yang lebih kuat. Turnamen adalah cara yang baik untuk menampilkan diri kepada massa. Bagi sekte-sekte ini adalah cara yang baik untuk mengiklankan diri mereka sendiri, jadi mereka cukup siap. Misalnya, Body Sek yakin untuk menjadi juara. Setelah mendengar kata-kata Penatua Suan, semua orang menyukainya. Jika izin diizinkan untuk berpartisipasi dalam turnamen, mereka mungkin tidak lagi menjadi juara lagi. Sama seperti Penatua Suan katakan, akan ada banyak masalah jika Body Sek juga berkompetisi di turnamen. Belum lagi sisa sekte di benua. Sekte tubuh bukan satu-satunya sekte yang mampu. Dalam hati Guo Yuhao, Clear Sky Sek tidak kalah dengan Sek tubuh. Bei Bei berkata, Penatua Suan, itu akan jauh lebih sulit bagi kita di turnamen ini. Anda memanggil kami karena Anda ingin kami meningkatkan intensitas pelatihan kami selama beberapa bulan ke depan. Petik 2. Penatua Suan mengulurkan tangannya dan menjawab, tidak peduli bagaimana sistemnya berubah, saya yakin pada Anda semua. Dalam turnamen terakhir, Anda bertuju membawa kembali gelar juara bahkan dalam keadaan yang sangat menakutkan. 5 tahun kemudian, kalian bertuju bahkan lebih baik dari sebelumnya. Jadi bagaimana jika sekte lain bersaing? Meskipun ini berarti lebih banyak masalah, saya yakin Anda akan muncul sebagai juara. Namun, pernahkah Anda bertuju mempertimbangkan fakta bahwa perubahan dalam sistem akan bermanfaat bagi Anda bahkan jika itu hal buruk bagi akademi? Kalian bertuju milik sekte yang sama. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, semua orang tercengang. Sebagai anggota Seven Monsters Shrek, mereka secara alami memperlakukan diri mereka sebagai bagian dari Shrek Academy. Mereka adalah anggota utama yang bersaing di akademi. Namun, kata-kata Penatua Suan membuatnya terdengar sedikit berbeda. Susanshi tertegun ketika dia bertanya, Penatua Suan, apakah Anda mengatakan bahwa Anda mengizinkan kami untuk bersaing di turnamen sebagai bagian dari Sekte Tang? Penatua Suan tersenyum dan menjawab, saya tidak menyetujui apapun. Itu tergantung pada apakah kalian bertuju mau. Petik 2. Ekspresi mereka berubah ketika mereka saling memandang. Penatua Suan berkata, jika kalian bertuju bersaing sebagai bagian dari Sekte Tang, akademi akan mengirim tim lain untuk bersaing. Kalian semua masih akan diakui sebagai 7 monster Shrek. Ini berarti bahwa semua orang masih akan mengetahui bahwa Anda berasal dari Akademi Shrek meskipun Anda mewakili Sekte Tang. Dengan cara ini, itu setara dengan akademi kami yang mengirim 2 tim keluar. Ini adalah asuransi ganda untuk akademi. Petik 2. Bei Bei ragu-ragu. Namun, jika kita menang, warisan kejayaan Akademi Shrek di turnamen akan. Penatua Suan menjawab, ketika Penatuamu meninggal, dia pernah mengatakan kepada saya bahwa kekayaan tidak bisa menjadi pengekang Anda. Apa yang sedikit kemuliaan dibandingkan dengan perkembangan akademis dan masa depan Anda yang lebih baik. Jangan bilang bahwa Shrek Academy akan berhenti menjadi akademi terbaik di benua hanya karena kita bukan juara. Ketika dia berbicara sampai di sini, ada pandangan bangga di matanya. Bei Bei berpikir sejenak sebelum berkata, jika kita mewakili Sekte Tang, kita masih akan menghadapi beberapa masalah. Misalnya, kami tidak memiliki penggantinya. Selain itu, bisakah akademi mengirim tim yang sesuai di tempat kita? Petik 2. Penatua Suan menjawab, Anda terlalu memandang akademi rendah. Saya masih ragu tentang hal ini. Namun, ingatkan Yuhao bahwa ada bakat baru di akademi. Petik 2. Guo Yuhao langsung berkata, Wang Qiwer. Penatua Suan mengangguk dan berkata, itu benar. Jika kalian bertuju mewakili Tang Sekte, Wang Qiwer akan mengambil peran pemimpin tim untuk mewakili Shrek Academy. Masih ada siswa berprestasi lainnya di bawah usia 20 di akademi kami. Meskipun mereka tidak sebaik kalian bertujuh, mereka tidak jauh lebih rendah.
Saya akan memberi Anda beberapa hari untuk memperbaikinya. Mari kita memasak 3 hari. Dalam 3 hari, Anda harus memberi saya jawaban yang pasti. Petik 2. Ya, Bei Bei mengakui kata-katanya. Dari cara dia meringkuk, tampak jelas bahwa dia tidak tenang. Dia bahkan sedikit risih. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Penatua Xuan, semua orang berkumpul di asrama Bei Bei dan Susanshi. Susanshi berkata, "Kawan, apa yang harus kita lakukan? Kan masalah terbesar kami. Saya juga setuju bahwa kita harus mewakili Sekte Tang untuk bersaing." Jangan lupa subscribe ya guys, dan nyalakan lonceng notifikasinya.